Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiyal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin al-Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar amma ba'd. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita masih dibangunkan di hari ini, kita masih menikmati udara, matahari, dan semua kenikmatan dunia lainnya. Bahkan disempurnakan dengan kesehatan kita sehingga semua semakin nikmat rasanya dengan sehat itu. Dan Allah lalu perkuat lagi dengan iman dan Islam di dada kita. Dan Allah perkuat lagi dengan hidayah dan taufiknya sehingga kita termasuk orang-orang yang ruku dan sujud kepada Allah. Dan mudah-mudahan semua nikmat ini akan Allah jaga untuk kita. Dan kita pun berupaya keras untuk menjaganya dan memanfaatkannya dengan cara mensyukurinya. Sehingga saat kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan ruku dan sujud kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Arsal Syah, dan hari ini masih dalam segmen I Love Monday, I Love Myself. Edisi spesial Isra dan Mi'raj. Karena ya, momentum ini perlu untuk kita ingat-ingat karena ada begitu banyak pelajaran di dalam Isra dan Mi'raj untuk kehidupan kita. Dan sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, di kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk belajar dari Isra dan Mi'raj. Ya, karena sesungguhnya kan setiap peristiwa di muka bumi ini itu, di muka bumi itu kata Allah, la ayatin li ulil albab. Dia tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir atau bagi orang-orang yang berakal. Nah, tentu orang berakal itu akan berpikir dan memaknai setiap peristiwa. Sehingga peristiwa yang menjadi tanda kekuasaan Allah itu tidak lewat begitu saja. Tapi peristiwa itu menjadi peristiwa yang berhikmah, bermakna, menjadi peristiwa yang semakin mendewasakan kita sebagai hamba, mendewasakan kita dalam beragama, dan mendewasakan kita di dalam kehidupan dan dunia kita bersama dengan manusia lainnya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, belajar dari Isra dan Mi'raj. Kita tahu bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kehendak Allah. Jadi Allah berkehendak memperjalankan beliau, dan perjalanan itu dilakukan di malam hari, dengan semua perangkat dan semua fasilitas Allah yang siapkan, Allah yang sediakan. Jadi ibarat penumpang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tinggal duduk manis, ya. Duduk manis, kemudian menikmati perjalanan. Ya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kalau kita bahas panjang lebar tentang Isra Mi'raj ini nanti nggak habis-habis, ya banyak. Saya aja kalau mau apa di materi-materi tentang Isra Mi'raj yang pernah saya buat itu tidak kurang dari 5 konten, dan 5 konten itu uh, dengan pendekatan yang berbeda-beda. Nah, pada hari ini kita bahas tipis-tipis saja. Ya, kita coba untuk belajar lah, ya kan, dari Isra Mi'raj. Apa pelajaran yang bisa kita dapat dari Isra dan Mi'raj?
Sahabat Asa TV, setidaknya saya mencatat ada dalam hari ini ya, dalam bab ini saya mencatat setidaknya ada kurang lebih sekitar 5 atau 6 ya, 6 pelajaran yang bisa kita ambil dan kita belajar dari Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Asa TV, yang pertama ya, yang pertama belajar dari Isra Mi'raj yang pertama adalah bahwa Isra dan Mi'raj itu saat dia terjadi, ya, saat terjadinya Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW ditemani oleh malaikat Jibril. Ya, dalam perjalanan itu Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril. Dengan banyak ceritanya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil kan, dari ditemaninya Rasulullah dengan malaikat Jibril ini? Maka setidaknya kita belajar dua hal. Yang pertama, bahwa kan di dalam sebuah perjalanan, ya kan, perjalanan panjang, ya kan, perjalanan menuju kepada Allah, ya kan, dan perjalanan menuju kepada Allah itu kan kita lakukan di sepanjang hidup kita, tidak akan sampai kecuali ketika kita sudah mati dan kita kembali kepada Allah. Maka di dalam perjalanan panjang menuju kepada Allah, sebagaimana perjalanan panjang yang juga dilakukan oleh Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj, bahwa perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj itu sebentar, hanya semalaman, itu bagian dari kekuasaan Allah. Tapi kalau mau dihitung jarak tempuhnya, ya kan, maka itu adalah jarak tempuh yang sangat panjang dan sangat jauh. Yang kalau hari ini dilakukan oleh manusia, ya kan, maka tidak ada kendaraan yang bisa digunakan dan tidak akan mencukupi waktu yang tersedia. Nah, artinya ketika kita pelajaran yang buat kita adalah bahwa ketika kita melakukan perjalanan dan khususnya perjalanan panjang dalam menuju kepada Allah, kan, dalam kita menjalani agama ini, dalam kita melakukan amalan-amalan, kan, mengarungi samudra kehidupan ini gitu bersama agama ini, maka kita membutuhkan teman di dalam perjalanan tersebut. Sebagaimana Rasulullah mendapatkan teman seperjalanan, yaitu malaikat Jibril. Maka begitupun kita. Ya, ketika kita melakukan perjalanan menuju Allah, maka yang kita butuhkan adalah teman seperjalanan. Kenapa? Karena satu, jalan sendirian dalam waktu yang lama, jalan sendirian dalam jarak tempuh yang panjang itu nggak enak. Kalau istilah zaman zaman beberapa tahun silam, nggak ada lu nggak rame. Gitu. Jadi kalau sendirian tuh sepi gitu ya kan. Jalan sendiri jauh panjang, itu nggak enak. Satu, nggak enak kalau sendirian. Yang kedua, kalau kita jalan sendirian, maka potensi kita celaka itu besar. Ya, walaupun kita menempuh jalan kebaikan. Kenapa? Karena di dalam perjalanan, baik sekalipun di dalam perjalanan menuju kebaikan, itu akan selalu ada kan keburukan-keburukan yang berusaha mencegah kita, baik mencegah secara langsung atau mencegah dengan tipu muslihat. Dan yang pasti melakukan itu adalah setan, baik setan dalam wujud jin atau setan dalam wujud manusia, yang tidak menginginkan kita itu eh, menjadi orang baik, tidak menginginkan kita untuk melakukan perjalanan itu dalam rangka destinasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita diganggu di dalam perjalanan itu, maka setan itu akan lebih mudah, akan lebih senang mengganggu yang sendirian di dalam perjalanan. Apalagi kalau setannya rame-rame gitu ya, ngeroyokin gitu. Wah, itu makin gampang. Sahabat Asa TV digunakan Allah. Sehingga kalau kita ada teman yang pastinya yang nggak enak tadi jadi enak. Kenapa? Ada teman ngobrol gitu. Jadi sepanjang jalan perjalanan jauh itu akan jadi tidak membosankan, akan jadi tidak sepi dan menyenangkan ketika kita sambil berbincang dalam perjalanan itu dengan teman seperjalanan kita. Ada yang menemani lah, menemani dalam suka dan duka, kan, dalam susah dan senangnya. Sehingga ketika kita kesulitan pun
ada yang bisa dimintakan bantuan, atau ada yang membantu kita. Ketika kita diganggu di jalan, ya setidaknya kalau sendiri kita takut, berdua tuh berani. Gitu. Kenapa berdua berani? Karena rasa takutnya terbagi dua. Jadi makin banyak temannya, maka rasa takut itu makin sedikit. Kalau kalau sendirian 100% rasa takut ada di kita, tapi kalau berdua, maka rasa takut itu tinggal 50% karena kebagi dua. Kalau kita berlima, rasa takutnya cuma 20%. Makin banyak teman, ya makin sedikit rasa takutnya. Sehingga kita lebih berani. Dan satu lagi juga, ketika diganggu yang ganggu banyak, maka jika kita punya teman, kita bisa menghadapinya. Gitu. Seperti itu. Kalau di dalam ilmu bela diri itu, diajarkan menghadapi musuh dari 8 penjuru mata angin. Gitu. Jadi satu orang bisa ngadepin 8. Gitu. Ya. Kalau 2 orang, berarti kan bisa ngadepin 16 orang. Gitu. Jadi kalau seandainya kita sendiri yang ngeroyok 10, sendirian. Sementara diajarinnya ngadepin 8, ini 10 gitu. Wah, kerepotan gitu. Tapi kalau kita berdua, kalau berdua bisa ngadepin 16, ini yang hadang cuma 10, gampang gitu. Ya, sahabat asatif yang dimuliakan. Itu satu. Kita butuh teman dalam perjalanan. Dan yang kedua, bahwa ketika kita melakukan perjalanan, bukan hanya butuh teman, tapi butuh teman yang teman itu bisa dalam tanda petik ya, menjadi pemberi syafaat buat kita gitu. Ya. Memberi syafaat buat kita di akhirat nanti. Berarti kan dia harus teman yang baik gitu, teman yang salih, ya kan? Teman yang akan membawa kita ke surga. Teman yang ketika kita nggak ditemui oleh dia di surga nanti, dia akan mencari kita dan dia akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, dia temanku dalam perjalanan menujumu. Gitu. Ya, walaupun dia suka ada maksiat-maksiatnya sehingga dia harus mampir ke neraka, tapi ya Allah, aku menjadi saksi bahwa dia adalah teman seperjalananku. Gitu. Jika kau tempatkan aku di surga ini, maka aku ingin temanku itu juga kau tempatkan di surga bersama aku. Sehingga dia menjadi temanku bukan hanya di dunia, tapi juga di surga. Indah sekali kan kalau punya teman seperti itu. Jadi bukan hanya teman untuk ngobrol, untuk kongko-kongko, tapi teman untuk saling mengingatkan. Untuk teman yang ketika kita melakukan kesalahan pun dia tidak membenci kita, dia tidak mengingatkan kita dengan cara yang tidak menyenangkan. Dia tidak mengingatkan kita dengan cara yang membuat kita sedih. Tapi dia akan sabar, dia akan mengingatkan kita jika kita melakukan kesalahan, bukan karena dia benci, tapi karena dia mencintai kita, dia mengingatkan kita. Tawasau bil marhamah dalam bahasa Al-Quran. Ya, saling menasihati dalam kasih semangat, kasih sayang. Ya. Teman yang dengannya, ya kan, kita betul-betul nggak bete gitu di jalan, gitu. Ya, senang gitu, menyenangkan. Ya, dan bukan hanya menyenangkan di dunia, tapi menyenangkan sampai ke akhir. Nah itu pelajaran pertama yang bisa kita ambil, dan bahwa saat Rasulullah Isra dan Mi'raj, dia ditemani malaikat Jibril. Dan itu adalah perjalanan menuju Allah. Maka begitu pun kita. Ketika kita melakukan perjalanan menuju Allah di sepanjang hidup kita di bumi ini, maka kita butuh teman. Jangan sendirian. Karena sendirian nggak asyik. Apa yang berikutnya? Kita sambung setelah yang berikut ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asa TV, kita sambung lagi ya di sesi yang kedua ini. Masih tentang belajar dari Isra dan Mi'raj. Tadi kita sudah belajar yang pertama, bahwa dari Isra Mi'raj kita belajar kalau melakukan perjalanan itu, ya, perjalanan menuju Allah khususnya, ya, di dalam kehidupan kita yang panjang dan jauh, maka kita butuh teman. Sebagaimana Rasulullah dalam Isra dan Mi'rajnya, perjalanan menuju Allahnya ditemani oleh malaikat Jibril. Karena teman itu akan membuat perjalanan itu
berkesan, menyenangkan, ada cerita, ya kan nggak enak juga gitu. Kalau kita habis melakukan perjalanan jauh sendirian, ditanya ceritanya apa? Ya ceritanya cuma kita yang tahu sendiri gitu. Dan ceritanya nggak menarik gitu. Mau ceritain jadi nggak enak. Tapi kalau ada temen, seru loh. Waktu sama dia tuh pas lagi di tempat ini, wah dia rese bener tuh, wah dia seperti itu. Jadi ada objek yang diceritakan dan ada teman juga yang diceritakan. Walaupun kadang-kadang juga mungkin apa saling ngecengin gitu ya. Yang kedua, kita belajar apa dari Isra dan Mi'raj? Kita belajar bahwa saat Isra dan Mi'raj itu kan Rasulullah ketika diperjalankan Isra'nya ya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai di Masjidil Aqsa itu kan kemudian Rasulullah disebutkan diceritakan dia bertemu dengan para nabi dan rasul yang jumlahnya tidak kurang dari 120.000 ya para nabi dan rasul yang pernah hidup sebelum nabi itu sebelum Rasulullah SAW. Artinya dipertemukan oleh Allah kan mereka dihadirkan, dihidupkan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Nah, eh, disitulah terjadi kalau bahasa kita nih ya jadi apa silaturahim lah gitu, ya jadi silaturahmi antar nabi, antar rasul. Apa kabar? Jadi kenal ya sama ente gitu kan, jadi ketemu gitu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka dari sini kita belajar bahwa eh, sebagai hamba, sebagai manusia, sesungguhnya Allah mengisyaratkan kita untuk selalu memperkuat yang namanya silaturahmi. Silaturahmi dalam makna bahasa Indonesia ya, bukan silaturahmi dalam makna bahasa Arab, bukan silaturahim. Karena silaturahim dalam bahasa Arab, dalam terminologi Islam maknanya adalah menjalin hubungan kasih sayang dengan keluarga, dengan kerabat. Tapi ini dalam makna perluasan di bahasa Indonesia kan silaturahmi itu artinya menjalin hubungan, kan menjalin apa interaksi dengan siapapun gitu kan bersilaturahmi. Jadi memperkuat silaturahmi dengan siapa? Dengan orang-orang pada umumnya, dengan rekan sejawat kita, bahkan dengan yang satu profesi. Kan Nabi dan Rasul itu satu profesi kan, profesinya adalah Nabi dan Rasul. Berkumpul dengan teman-teman yang satu profesi, yang satu kecenderungan, satu hobi, kan yang apa artinya bersilaturahim gitu. Memperkuat ya kan silaturahmi dengan cara apa? Saling bertemu, saling berkunjung gitu. Ngumpul bareng gitu. Ya kan, sahabat Asa TV. Dan ini bagus sekali gitu. Kadang-kadang dengan berkumpul dengan rekan-rekan sejawat atau teman di masa lalu, itu kita bisa saling bercerita, yang tentu ceritanya adalah cerita-cerita yang mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, sehingga semakin menguatkan kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu poinnya. Lalu poin yang berikutnya, ya kan, dari pelajaran yang kedua ini, bahwa Allah juga memberikan isyarat kepada kita untuk menjalin hubungan dan bersilaturahmi bukan hanya dengan apa teman, dengan rekan sejawat, bukan hanya sekedar silaturahmi, tapi bersilaturahmilah dengan para pendahulu, dengan sesepuh gitu, dengan orang-orang tua gitu. Kan Rasulullah dipertemukan dengan nabi-nabi sebelum dia gitu. Maka jika kita ada di dalam aktivitas dakwah, berkumpullah, bersilaturahmilah dengan para senior-senior di dalam dakwah gitu. Untuk menimba ilmu, mendengar pengalaman dia, mengambil pelajaran, yang itu semakin mematangkan kita dalam perjalanan dakwah yang kita lakukan. Begitu pula ketika kita bicara dalam konteks pernikahan. Ya kan? Datanglah silaturahmilah, berkumpulan dengan orang-orang yang senior dalam usia pernikahannya, yang sudah lebih lama, sehingga dia punya banyak pengalaman, makan asam garam pernikahan yang luar biasa. Dari sana kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa belajar tentang konflik yang mungkin terjadi sehingga kita hindari. Kita bisa belajar tentang konflik yang mungkin tidak bisa dihindari, tapi bagaimana menghadapinya, ya kan, bagaimana solusinya, gitu. Kita belajar tentang bagaimana menjaga hubungan antara suami dan istri supaya biduk rumah tangga itu kuat dan bertahan. Itu kan belajarnya dari senior, belajarnya dari sesepuh orang-orang yang sudah lebih dahulu daripada kita.
Dan belajar dalam semua hal, dalam urusan bisnis, begitu juga ketika kita memulai bisnis, belajarlah dari orang yang sudah lama dalam dunia bisnis, orang yang sudah kelihatan jalur dan track kan kesuksesan dalam bisnisnya. Dari situ kita bisa belajar banyak hal, sehingga kita bisa memangkas kan apa yang dulu dia lewati melalui kegagalan, kan lika-liku. Ketika kita dengar dari dia, kita tahu, maka kita tidak perlu mengulang kegagalan yang mungkin pernah dia lakukan, sehingga kita bisa memangkas gitu. Jadi cerita kesuksesan dia selama 20 tahun, mungkin kita bisa pangkas hanya sekedar 15 atau 20 tahun. Kenapa? Karena kita sudah belajar dari dia, kita sudah tahu tipsnya, kita sudah tahu apa yang bisa mungkin hambatan kita lewati, dan kita tahu tips melewatinya, atau bahkan tips untuk tidak ketemu, terhindar dari masalah itu dalam urusan bisnis dan dalam berbagai urusan, ya kan, di dalam kehidupan. Nah, kalau dibahas satu-satu setiap urusan kehidupan, jadinya kita malah tidak bahas tentang belajar Isra Mi'raj. Tapi sahabat Asa TV bisa ngambil pelajaran dalam semua urusan kehidupan dari pelajaran kedua ini. Jadi bersilaturahmilah kepada orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang lebih dulu dari kita, orang-orang yang mendahului kita dalam sesuatu yang kita bisa belajar dari. Selain juga memperkuat koneksi kan gitu. Karena biasanya kan kalau sesepuh orang yang udah lama koneksinya luas gitu. Nah, daripada kita bangun atu-atu, mendingan datengin yang punya koneksi, simpul koneksi, dari situ teng gitu kan, seluruh koneksi itu terjalin. Ya. Lalu poin yang berikutnya, ya kan, dari pelajaran yang kedua, ya kan, dipertemukannya Nabi dengan para Rasul saat Isra di Masjidil Aqsa gitu ya kan, ketemu, menunjukkan bahwa ada hubungan atau ada keterkaitan, ya kan, baik keterkaitan agama, risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para nabi sebelumnya. Jadi ketika bertemunya Rasulullah dengan para nabi dan para rasul, yang kemudian bahkan mereka sholat berjamaah gitu kan, itu menunjukkan bahwa antara Rasulullah Muhammad dengan rasul-rasul dan nabi-nabi sebelum dia itu punya hubungan gitu, punya jalinan, punya keterikatan. Keterikatan apa? Yang pasti karena mereka adalah para nabi dan rasul, berarti keterikatan agama, keterikatan risalah gitu. Ya. Dengan para nabi sebelumnya. Bahwa mereka punya Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Mereka punya agama yang sama, ya kan? Yaitu Islam. Mereka punya seruan dan ajakan yang sama. Apa itu? Tauhid, mengesahkan Allah. Mereka punya sumber yang sama. Apa itu? Ya, sumbernya adalah kitab suci dari Allah. Yang sumbernya dari Allah. Agamanya dari Allah, kitabnya dari Allah, ya, risalahnya dari Allah. Sumbernya sama, ya, dari Allah. Ya, kan? Jadi menunjukkan bahwa ada hubungan. Dan poin yang berikutnya, ya kan, bukan hanya menunjukkan ada keterhubungan, ya kan, punya Tuhan yang sama, agama yang sama, sunnah yang sama, gitu. Juga menunjukkan bahwa dia sebagai tongkat estafet risalah langit, atau risalah dari Allah, ya kan, dan sebagai penjaga Al-Aqsa. Ya, jadi kan Al-Aqsa itu kan sudah ada dari sejak zaman para nabi terdahulu, yang mereka menjaga, ya kan, tanah yang diberkahi itu dengan masjidnya. Setiap nabi berganti, maka nabi berikutnya bertanggung jawab untuk menjaganya. Sehingga ketika ketemu di Masjidil Aqsa, meeting pointnya gitu kan, di Masjidil Aqsa, para nabi dan rasul datang. Nah, disitulah seakan-akan dia menjadi estafet dari risalah Allah, dan bahwa Rasulullah melanjutkan apa yang sudah mereka bawa, kan, dan mereka ajarkan dan menyempurnakannya. Makanya kan juga Rasulullah mengatakan, kan, inna mabu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku ini dibisahkan oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Ya. Akhlak mulia siapa yang disempurnakan Rasulullah? Akhlak mulia yang sudah diajarkan oleh para nabi dan rasul sebelum dia. Ya. Seperti itu. Jadi tongkat estafet risalah bahwa dia adalah pelanjut para nabi dan rasul setelah sebelumnya, dan tongkat estafet untuk menjaga Al-Aqsa. Gitu. Ya seakan-akan nih, kan kita kumpul di masjid ini, Muhammad, sekarang giliran ente yang jaga. Gitu.
ya kan, giliran ente yang jagain ini masjid. Ya kan? Sahabat asatifianillah. Sehingga dari situlah kita dapat argumentasi bahwa Al-Aqsa itu dengan tanah yang diberkahinya itu Palestina dan sekitarnya, dia adalah milik umat Islam. Kenapa? Karena para nabi yang mengestafetkan adalah mereka beragama yang sama dengan Rasulullah. Mereka membawa risalah yang sama, mereka punya Tuhan yang sama. Dan itu terlihat, ya, disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 64 misalnya. Ketika Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kan, wa bainakum alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, ya kan, fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada satu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Tuh, sama kan? Allah. Ya kan? Di sini kisahnya, ya kan, ahli kitab, ya kan? Ya, seperti itu. Ahli kitab itu siapa? Kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ya kan? Nabinya kita tahu semua, nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah. Dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Gitu. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah, ya kan, isyhad, ya kan, isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah, ya kan, bahwa kami adalah orang-orang muslim. Gitu. Jadi para nabi dan rasul itu adalah muslim. Atau dalam surat Al-Imran yang lain, ya, ayat 84-85, Allah katakan, Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya lah kami menyerahkan diri. Hanya kepadanya kami muslimun, gitu. Lahu muslimun. Disebutkan tuh semua para nabi, gitu, bahwa mereka sama, gitu. Ya. Jadi bukan punya agama yang beda. Salah. Agamanya sama Islam semua. Dilanjutkan lagi di ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, kata Allah, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kan nggak mungkin para nabi dan rasul itu rugi. Karena apa? Karena agamanya beda sama Rasulullah. Kan nggak mungkin. Ya kan? Mereka orang-orang yang beruntung. Dan mereka beruntung. Kenapa mereka beruntung? Karena mereka adalah Muslim. Mereka agamanya Islam. Sama, risalahnya sama. Itu pelajaran yang kedua. Ya, yang kita pelajari dari Islam. Apa pelajaran yang berikutnya? Kita sambung setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Arsal Syah. Mudah-mudahan nggak bosan ya. Ya. Dalam segmen I Love Monday, I Love Myself, ya kan, edisi khusus Isra dan Mi'raj. Sahabat Asa TV, tadi kita sudah 2 pelajaran. Ya. Sekarang kita pelajaran yang ketiga.
Apa yang kita pelajari dari Isra dan Mi'raj? Bahwa yang ketiga, saat Isra dan Mi'raj, kan ketika Mi'raj, ya kan, sampai ke Sidratul Muntaha dan kemudian bertemu dengan Allah, menerima perintah sholat. Ya, Rasulullah menerima perintah sholat. Awalnya kan perintah sholatnya 50 waktu kan. Ya. Rasulullah sebenarnya, ya Allah berat amat ya, gitu, 50 waktu. Sampai kemudian ketika dia kembali, ya kan, sampai kemudian langit 7, 6, 5, 4, dan 1. Nah, sebelum ketika melewati satu persatu langit, ya kan, langit 7, 6, 5, dia bertemu dengan para nabi dan para rasul, termasuk diantaranya bertemu dengan Nabi Musa, yang kemudian istilahnya dikasih saran, bro, gitu ya, kalau bahasa kita, ya kan. Ini enggak, ini bukan cakap-cakapnya Rasulullah dengan Musa ya, enggak, ini apa cakap-cakap saya. Ini bahasa kita sekarang. Bro, ente 50 banyak itu. Ya. Kasihan umat ente. Kebanyakan berat. Aku aja yang cuma bawa 10 perintah Tuhan aja, cuma 10 gitu kan. 10 perintah secara keseluruhan. Banyak banget yang langgar. Banyak banget yang kesulitan. Banyak banget yang males. Yang berat. Ini ente baru sholatnya aja udah 50. Belum yang lainnya. Kesian bro, kesian. Kesian umat ente. Kan? Terus gimana dong? Mintalah keringanan kepada Allah. Tapi nggak enak. Kan? Rasulullah tuh hatinya tuh lembut sekali. Dia pemalu. Sehingga dia pun meminta keringanan. Dia malu sama Allah. Kan? Tapi karena kemudian rasa cinta dia kepada umatnya yang begitu besar, dia nggak ingin umatnya kepayahan, kesulitan, atau bahkan kemudian akhirnya meninggalkan karena dianggap berat, maka dia menghadap lagi kepada Allah untuk minta keringanan. Dan kita tahu cerita itu hingga kemudian jadilah 5 waktu yang kita lakukan sekarang. Ya, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Rasulullah memperjuangkan untuk meringankan umatnya. Dan dari sini kita belajar apa? Bahwa ya kan? Ketika kita menjadi seorang pemimpin, kan Rasulullah itu kan pemimpin spiritual dan pemimpin apa dalam semua lini kehidupan di masa para sahabat dulu. Ketika kita bicara tentang kepemimpinan, maka pemimpin yang baik, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang mencintai kan rakyatnya, pemimpin yang mencintai umatnya, kaumnya, ya kan? Dan bukti dia mencintai rakyatnya, kaumnya, dan umatnya, maka dia akan selalu memperjuangkan segala hal untuk kemudahan umatnya, untuk kemudahan rakyatnya, untuk meringankan rakyatnya. Bukan justru mempersulit rakyatnya atau memperberat hidup rakyatnya. Jadi jika pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang berusaha memberikan kemudahan dan meringankan rakyatnya, maka berarti kalau yang dia mempersulit ya kan, dan memberatkan, berarti dia bukan pemimpin yang baik. Lawan yang pemimpin yang baik berarti kan pemimpin yang buruk. Sahabat Asa TV yang dimuliakan. Nah, maka ketika kita menjadi pemimpin, ya kan, jadilah pemimpin yang baik. Semangatnya itu ya memudahkan, meringankan. Ya. Jangan kayak di negeri Konoha, gitu. Yang kata istilahnya kalau bisa sulit kenapa harus mudah? Gitu. Kalau bisa lama kenapa harus cepat? Nauzubillah. Ya kan? Sahabat Asatib yang dimuliakan Allah. Dan dalam level yang terkecil, bicara kepemimpinan level terkecil kan di rumah, ya, di rumah tangga, ya kan, sebagai orang tua. Ya, ketika kita berperan sebagai orang tua, maka sebagai pemimpin keluarga, sebagai orang tua, ya kan, lebih khususnya lagi suami, tapi orang tua, suami dengan istri kan itu juga memimpin keluarganya. Maka berjuanglah untuk, ya kan, memberikan kemudahan, ya kan, dan meringankan keluarga kita, anak-anak kita. Jangan mempersulit mereka, ya kan? Jangan membuat sesuatu yang memberatkan mereka. Saya tuh belajar dari ayah saya, sahabat Asatid. Ayah saya tuh kalau kita buat salah nih, anak-anaknya buat salah, kemudian saya bilang, Pak, maafin ya Pak, maafin udah begini-begini. Jawaban ayah saya singkat, kata dia, eh, Dena, ya kita orang Minang, kata ayah saya, Dena, Papa tuh nggak pernah ngasih dosa ke kalian. Itu jawabannya. Maksudnya apa? Ya, setiap kalian buat salah, buat dosa,
Sebelum kalian minta maaf, bahkan begitu kalian lakukan kesalahan itu, maka saat itu juga Bapak langsung maafin. Jadi nggak pernah dia ngasih dosa dengan cara dia mempertahankan kemarahan, dia tidak memaafkan, sehingga kemudian dosa itu bertahan di diri anaknya berhari-hari, bertahun-tahun, ya kan, dalam hidupnya. Yang itu pasti akan, dosa itu kan akan mempersulit perjalanan hidup seseorang. Dan dia sadar itu bahwa kalau aku kasih dosa anakku, dosa sama orang tua lagi kan, itu akan mempersulit hidupnya. Dan aku tidak ingin mempersulit hidup anak. Maka begitu mudah untuk memaafkan, ya kan? Dan memberikan segala hal yang akan memudahkan dia di dalam kehidupan. Bukan memanjakan ya, itu dua hal yang berbeda antara memudahkan dengan memanjakan. Sahabat asatib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, ya, pelajaran yang keempat dari Isra dan Mi'raj Rasulullah yang kita bisa ambil adalah bahwa pada saat Isra dan Mi'raj Rasulullah itu kan tadi ketemu tuh meeting pointnya di Masjidil Aqsa sama para nabi dan rasul sebelumnya. Kemudian kan mereka melakukan sholat sunnah, ya kan? Kemudian berjamaah dan yang jadi imamnya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Yang jadi imamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita pelajari dari sini? Ya kan? Bahwa Rasulullah itu ternyata dia adalah Sultanul Anbiya. Ya, dia adalah Sultanul Anbiya. Dia adalah pemimpinnya para nabi. Ya. Dan itu terbukti dari dia menjadi imam. Ya. Nah, dia menjadi imam juga menjadi poin lain. Bahwa kepemimpinan itu bukan diukur di atas hal-hal lain. Tapi kepemimpinan itu diukur dengan kredibilitas spiritual yang terbaik. Jadi pemimpin itu harus punya kredibilitas spiritual yang tinggi. Kenapa? Karena jika pemimpin punya kredibilitas spiritual yang tinggi, maka pada saat rakyatnya, negerinya, bangsanya, keluarganya yang dipimpinnya menghadapi atau mendapatkan satu musibah, satu masalah yang sisi kepemimpinan dia sebagai manusia pun tidak mampu untuk menghadapinya, tidak menemukan jalan keluar, mentok gitu. Karena itu di luar kuasanya. Maka ketika dia memiliki kredibilitas spiritual yang tinggi, dia tahu kemana dia harus mengadu, dia tahu kemana dia menemukan solusi. Sebagaimana misalnya, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika terjadi paceklik, ya, di masanya, ya kan, musim kering yang panjang, ya, ya. Maka kemudian eh, apa istilahnya, eh, dialah yang apa yang memohon kepada Allah. Ya, jadi kesalehan dia, kekuatan spiritualitas dia itu yang menjadi sebab, ya kan? Kan pernah terjadi gempa ya, terjadi gempa di masa Umar bin Khattab gitu. Nah, ketika terjadi gempa itu, gempa itu kan nggak bisa diatasi. Gimana? Sisi manusia apa yang bisa mengatasi? Tidak ada alat sampai hari ini yang bisa meredam gempa. Ya kan? Ketika gempanya sudah terjadi, ya kan? Pemimpin manapun nggak akan bisa. Tapi ketika dia punya spiritual yang kuat, sebagaimana Umar bin Khattab, apa yang dia lakukan? Ya kan? Dia cuma dia duduk, kemudian dia ketuk apa bumi itu, tanah apa, yang dia injak. Ya kan? Wahai bumi, berhentilah engkau berguncang. Sesungguhnya, ya kan, masih ada orang-orang yang bersujud kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Tuhanmu. Berhentilah engkau berguncang. Yang nyuruh pemimpin yang saleh, kan? Seperti itu. Maka apa? Dengan serta-merta bumi itu berhenti berguncang, gempanya mereda, gempanya berhenti. Coba hari ini, kalau kejadian gempa di mana gitu, kemudian presidennya atau pemimpinnya ngetuk apa bumi yang diinjaknya, bumi, berhenti berguncang. Bukan berhenti berguncang, tambah kencang malah gencangannya gitu. Kalau bahasa kita kata bumi, siapa lo nyuruh-nyuruh gue kan untuk berhenti gitu kan. Seperti itu. Dapat asatib yang dimuliakan Allah. Nauzubillah min ya. Nah begitu pula di keluarga sebagai pemimpin keluarga. Ketika keluarga kita dapat musibah, menghadapi sesuatu yang sulit untuk dihadapi bahkan oleh kita sebagai pemimpin keluarga. Maka saat itulah kemudian dengan kredibilitas spiritual, dengan kredibilitas spiritual yang dimiliki oleh orang tua, maka
ya kan? Dia akan mudah menghadapi itu karena dia punya Allah, ya kan? Yang bisa diminta. Tidak ada yang sulit jika Allah dilibatkan. Tidak ada yang rumit jika Allah dilibatkan. Tidak ada yang apa eh, susah, ya kan? Jika Allah dilibatkan. Semua akan menjadi mudah, semua akan menjadi ringan, semua akan menjadi gampang. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Itu pelajaran yang keempat. Apa pelajaran yang berikutnya? Kita sambung di sesi akhir nanti. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di sesi yang akhir nih ya. Bismillah, kita selesaikan ya kan pelajaran-pelajarannya, ya kan. Nanti kalau pelajaran sudah selesai jangan lupa kerjaan PR ya. PR-nya apa? PR-nya adalah mengerjakan pelajaran itu di dalam kehidupan kita. Yang kelima, sahabat Asa TV, tadi sudah 4. Pelajaran yang kelima adalah ketika Rasulullah SAW pulang dari Isra dan Mi'raj kan gitu. Kan kan dia diejek gitu. Dia diejek, dibully gitu. Ya kan? Diledekin lah, ya kan? Yang benar ente Muhammad gitu kan. Ya. Eh, Sehingga sebagian sahabat tuh sempat sempat juga terganggu gitu. Mengalami keraguan. Karena mereka juga diprovokasi sama orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang munafik. Tuh Nabi ente tuh gile, masa dia melakukan perjalanan kayak begitu? Yang bener aja. Gitu. Sahabat Asa TV ini. Dan dari sini kita belajar bahwa dari sejak zaman Nabi, bahkan sejak zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Sejak dulu, ya orang-orang yang Islamofobia itu udah ada, gitu. Jadi, jadi Islamofobia itu bukan hanya ada sekarang. Orang-orang yang fobi terhadap Islam itu bukan baru-baru sekarang. Udah ada dari zaman dulu. Dari zaman Nabi itu udah ada. Dan mereka selalu mencari-cari ya kan, kesalahan, mencari-cari peluang untuk eh, senjata mereka. Yang tadi istilah saya selalu nyari peluru gitu. Ya, untuk mana nih ya celah yang bisa dipakai untuk ngeledekin gitu, untuk mengejek gitu, dan lain sebagainya. Mereka tuh selalu menunggu-nunggu peluang untuk menjelekkan Islam. Ya. Nunggu-nunggu peluang, ditungguin. Ya kan? Ada ustadz kepleset ngomong, itu. Ya kan? Ada ulama kepleset bicara, itu ditunggu-tungguin. Padahal namanya manusia kan, ya, dia nggak akan lepas dari kepleset gitu. Seperti itu. Ya kan? Jangankan yang kepleset, yang nggak kepleset saja, ya kan? Sebenarnya benar gitu. Itu dicari-cari celahnya, sahabat Asa TV. Untuk apa? Untuk jelekin Islam, untuk mendowngrade Islam. Ibaratnya tuh ibarat kayak orang ada di persimpangan jalan gitu. Ya. Kan kita hari ini gitu kalau ada di perempatan jalan ada lampu merah, ya kan? Waktunya kita jalan itu kan ketika lampu hijau. Tapi kan ada orang yang selalu menunggu di persimpangan jalan nyari-nyuri kesempatan gitu. Belum hijau, dia udah maju duluan tuh. Udah maju duluan melewati batas zebra wilayah yang seharusnya kendaraan berhenti di sana, dia melewati batas garis itu, ya kan? Kemudian sambil nunggu-nunggu gitu. Walaupun belum lampu hijau, tapi ketika yang dari seberang, dari kiri dan kanan nggak ada mobil, padahal dia masih merah, dia lewat aja. Gitu. Ya kayak gitulah. Gitu. Orang-orang yang selalu curi-curi kesempatan, cari-cari peluang, yang sebenarnya itu bukan peluang, tapi dia coba manfaatkan untuk nyodok. Gitu. Ya, itulah Islamofobia. Sahabat Asad itu udah ada dari zaman dulu. Gitu. Jadi ya biasa aja lah ngadepin yang begitu. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Gitu. Ya kalau kita
kita nggak mau ngeladenin, diamin aja, ya kan? Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Itu kan pepatah di negeri kita sendiri ada. Jadi kalau ada orang-orang yang kira-kira kalau ngomongnya nggak manfaat, kita ladenin ngabisin waktu gitu, ya kan? Karena kita jawab juga, ya kan? Kita kasih argumentasi juga, kadang-kadang dia nggak berubah. Kenapa? Karena dia sendiri sudah pasang kuda-kuda, dia sendiri sudah punya pilihan. Susah ngadepin yang kayak gitu. Yang kayak gitu mah jangan diajak debat. Kalau ada ustadz bilang, yang kayak gitu mah ajakin gelut aja. Atau kalau nggak diajakin gelut, doain, doain. Ya, cuma Allah yang bisa mengubah mereka. Ya kan? Kan mudah bagi Allah membolak-balikan hati. Ya, sehingga orang yang tersesat sekalipun bisa aja dapat petunjuk ketika Allah mau membalikan hatinya kepada hidayah. Gitu. Doain, doain. Toh doa itu juga bermanfaat buat kita. Kenapa? Karena ketika kita doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada dia, maka kan doa itu kembali untuk diri kita sendiri. Artinya apa? Kita akan selalu dilimpahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, sahabat Asa TV, yang terakhir, pelajaran yang terakhir adalah ketika Rasulullah SAW pulang dari Isra dan Mi'raj, ya kan, dengan segala provokasi dari orang-orang Quraisy dan munafik tadi, akhirnya kan umat terbelah menjadi tiga. Gitu. Jadi umat, ya kan, bukan hanya kaum muslimin, ya kan, tapi juga umat secara keseluruhan terbelah menjadi tiga. Yang pertama, ya, yang memang sudah benci, ya kan. Tadi orang kafir dan orang Quraisy tadi, orang-orang kafir Quraisy, orang munafik yang memang dasarnya udah benci. Maka dengan adanya peristiwa itu, mereka makin benci sama Rasulullah, mereka makin benci sama Islam. Makin benci. Wah, eh, apa ya tadi, ngambil celah, ngambil peluang, semakin tuh kan makin nggak mungkin nih agama kagak bener nih, kagak beres gitu, makin benci dia. Penolakannya tuh makin kuat. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ya kan, yaitu yang mereka masih masih mereka sebenarnya sudah beriman atau mungkin ingin beriman tapi masih ngambang gitu, ya floating mass gitu, ya masih ngambang, masih belum yakin banget gitu, masih ragu. Maka orang-orang seperti ini dengan peristiwa Isra dan Mi'raj terus ditambah lagi nggak masuk akal lah istilahnya, sama Mi'raj itu nggak masuk akal mereka, terus tambah lagi dikompor itu sama orang kafir dan orang munafik. Oh, coba ente mikir dong, ente mikir. Saya kan punya otak. Masa iya bisa begitu gitu kan? Kan sesuatu yang nggak masuk akal kita belum tentu mustahil. Sebab apa? Akal kita terbatas. Ya, bahkan apa yang kita ketahui dengan akal kita pun itu zon semua. Ya kan? Dia menjadi ilmu. Jadi apa yang kita ketahui, dia disebut ilmu ketika dia selaras dengan ilmunya Allah. Tapi apa yang kita ketahui jika tidak selaras dengan ilmunya Allah, itu bukan ilmu, itu zon, itu prasangka. Ya, makanya kita dilarang, ya kan, untuk jangan berprasangka. Kenapa? Karena inna ba'da zanni is, kebanyakan prasangka itu jelek, kebanyakan prasangka itu dosa. Jadi apalagi kalau urusannya udah sama Allah dan Rasul, nggak boleh sama sekali. Cuma satu, husnuzon. Sama orang beriman, husnuzon. Gitu. Nggak boleh ada prasangka selain prasangka baik. Sahabat Asatifin sampaikan, disebutkan dalam sebuah riwayat, ya kan, jika ada sesuatu yang terjadi, dilakukan atau sampai kepada berita tentang saudara muslimmu yang itu mungkin tidak baik, tidak buruk gitu, maka carilah 1.000 alasan, 100 alasan, 10 alasan, ya kan, eh, yang dengannya kamu akan mempercayai, ya, kamu akan tetap mencintainya. Sahabat Asa TV. Dan yang ketiga, ya kan, eh, kelompok yang ketiga adalah kelompok yang memang imannya sudah baik, sudah kuat, gitu. Ya, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dia memperkuat, ya kan, menjadi penguat bagi keimanan para sahabat lainnya. Karena ketika ditanya, diceritain, ya kan, bahwa no, Nabi ente no, katanya semalam habis Isra Mi'raj perjalanannya begini begini begini, gitu. Abu Bakar cuma nanya, siapa yang mengatakan itu? Ya Nabi ente, siapa lagi? Gitu kan. Dia sendiri yang ngomong. Jika itu yang mengatakan adalah Rasulullah Muhammad, maka dia benar. Maka apa yang dia sampaikan itu benar. Jadi Abu Bakar nggak perlu masuk akal apa enggak? Enggak.
akal dia letakkan di bawah ilmunya Allah. Ya kan? Kenapa? Karena dia sadar betul. Ya kan? Akalnya nggak seberapa gitu. Sahabat asatidz yang mulia. Sehingga orang yang kuat imannya dengan peristiwa itu justru semakin kuat keimanannya. Kenapa? Semakin yakin bahwa betul bahwa ini adalah jalan yang benar. Nabi kita adalah nabinya Allah. Buktinya Allah mudahkan dia melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia pada umum. Makin kuat. Gitu. Sahabat asatidz yang makin kokoh iman. Nah, begitulah kita seharusnya sahabat Asa TV, ya. Ketika kita menemukan, ya kan, apa, menemukan peristiwa-peristiwa yang mungkin, ya kan, di luar nalar kita, jangan langsung bilang ini nggak masuk akal. Gitu. Coba, ya kan, rujukkan dia, letakkan dia, kan, eh, bersama apa Allah dan Rasulnya, kan, eh, bersama Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Maka insya Allah, dan apapun yang terjadi itu akan semakin memperkuat dan memperkokoh dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan pelajaran itu kita menjadi semakin banyak tahu, berilmu, dan akhirnya banyaknya ilmu membuat kita makin banyak beramal. Kita makin dewasa, kita makin bijak, ya kan? Kita makin apa? Makin paham, ya, makin makin apa istilahnya, bisa dan tahu bagaimana cara menghadapi kehidupan ini hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Dan mudah-mudahan, ya kan, Allah akan pertemukan kita kembali di dunia ini dan Allah akan pertemukan kita kembali di surganya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Saya Arsal Syah mengucapkan, ya kan, terima kasih atas ihtimam perhatian, ya kan, sahabat Asatib yang sudah menyimak, dan mohon maaf atas segala kekurangan atau ada kesalahan yang saya tidak sengaja, tidak saya kehendaki, tapi mungkin namanya manusia, bisa khilaf, ya kan? Atau kata-kata saya mungkin kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar. Rajab menjadikan kita manusia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.